Bertus Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Saatnya kami belajar kitab Yesaya. Kami bersyukur Bapa, mohon anugerah belas kasihan pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, puji Tuhan, hari ini kita sudah sampai kitab Sefanya. Yuk kita langsung saja renungkan firman Tuhan ini ya. Nah, kitab Sefanya masuk dalam kitab nabi-nabi kecil karena jumlah pasalnya hanya sedikit, 4 pasal aja. Zaman itu ya, kehidupan rohani kerajaan Yehuda tuh buruk sekali. Dan firman Tuhan datang nih kepada Sefanya bin Kusi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Sefanya adalah seorang nabi yang dipakai Allah untuk menegur kesalahan umat Allah. Yuk kita buka Sefanya 1 ayat 2-18. Mari kita baca sama-sama ayat 2-4. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan menjatuhkan orang-orang fasik dan melenyapkan manusia dari muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala di antara para imam. Nah anak-anak, Allah akan menghukum umatnya. Allah akan menyapu bersih manusia dan hewan, burung-burung di udara, bahkan ikan di laut. Wah, mengerikan sekali ya anak-anak. Allah menjatuhkan hukuman karena umatnya berpaling dari Allah. Mereka meninggalkan Allah. Mereka menyembah dewa-dewa palsu milik bangsa-bangsa asing yang tinggal di sekitar mereka. Bahkan nih Taurat Tuhan diabaikan. Lalu penyimpangan banyak sekali dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, semua yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. Nah, anak-anak, meninggalkan Allah atau mengabaikan Allah, baik secara sadar atau tidak sadar, sering juga loh dilakukan oleh umat Tuhan masa kini. Misalnya ketika kamu dan saya malas baca Alkitab, malas doa, malas ibadah, sekolah minggu, kita lebih suka main HP, jalan-jalan, bermalas-malasan. Pokoknya yang kita lakukan mau-maunya kita, kesenangan kita aja, fokusnya ke kita, saya aja. Nah, semua ini adalah kehidupan yang tidak berpusat kepada Allah. Hidup yang mementingkan keinginan diri sendiri adalah penyembahan berhala. Karena kita menjadikan diri kita lebih penting, lebih utama daripada Allah. Nah, bangsa Israel berdosa. Kamu juga saya berdosa anak-anak. Dan dosa akibatnya mengerikan sekali. Karena kita akan terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah anak-anak, hari ini firman Allah mengingatkan kamu juga saya. Kita ini milik Allah, umat Allah. Ya, umat Allah itu berpusat kepada Allah hidupnya, kepada sang kebenaran sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang Allah mau. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang rela mengabaikan kemuliaannya, meninggalkan kemuliaannya, menjadi rendah, hina untuk menunjukkan betapa dia mengasihi manusia ciptaannya yang telah jatuh dalam dosa dan menggantikan hukuman kekal manusia, dosa kamu juga saya, dengan cara mati tersalib. Tetapi dia bangkit, hidup, menang selama-lamanya. Dan setiap manusia, setiap anak yang menjadi miliknya diberikan hidup baru, hidup yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kita senang memuliakan Allah, senang menjadi berkat, dan diri sendiri pun diberkati. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu memiliki fokus hidup yang tepat dan benar?
Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Aku." Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus adalah fokus hidup, pusat hidup dari semua orang yang percaya. Beri kami anugerah Tuhan, supaya kami hidup menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami jika kami masih mementingkan diri kami sendiri. Berbelas kasihanlah supaya kami dapat melakukan panggilan-Mu, sehingga nama-Mu dimuliakan dan hidup kami jadi berkat dan kami pun diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.